Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja Pak ya, mengenai ekspor impor. Ekspor impor ini adalah bagian dari perdagangan internasional. Jadi saya bilang lagi, ekspor impor ini adalah bagian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah apabila suatu barang melintasi batas suatu negara dengan maksud untuk diperjualbelikan. Itu dinamakan perdagangan internasional. Jadi kalau ada barang melintasin batas suatu negara dengan maksud untuk diperjualbelikan, itu termasuk dalam perdagangan internasional. Apabila barang itu maksudnya bukan untuk diperjualbelikan, tentu saja itu tidak termasuk dalam perdagangan internasional. Contohnya apa? Misalkan ada misi olahraga datang ke Indonesia, dia ingin olahraga atau pertandingan bola, itu tidak perdagangan. Walau dia melintasi batas suatu negara, dan juga dia bawa barang-barang atau misi kesenian atau bantuan atau barang contoh, barangnya dioperasi dan sebagainya, itu tidak termasuk perdagangan. Jadi perdagangan internasional ini maksudnya adalah untuk diperjualbelikan. Ya, itu jelas, itu pengertiannya yang jelas ya. Yang kedua, perdagangan internasional ini diatur oleh badan-badan internasional juga. Badan-badan internasional itu kenapa dia diatur oleh badan-badan internasional? Karena dia adalah perdagangan antar negara. Jadi ada yang lebih atas mengaturnya. Yang mengaturnya pertama kali adalah yang namanya WTO, World Trade Organization. WTO itu markasnya di Swiss, ya, di Geneva ya. Dan dia lahir WTO itu 1 Januari 1995. Dulu namanya GATT, General Agreement Tarif, GATT namanya dulu. Jadi berubah. Jadi perubahannya itu waktu sidang di Marrakech, Maroko, tanggal 14 April 1994. Tujuannya itu adalah lahirnya WTO untuk memperluas atau memperlancar perdagangan internasional. Yang kedua adalah untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, untuk mengurangi kecurangan-kecurangan dalam perdagangan internasional. Nah, dalam rangka untuk memperluas perdagangan internasional itu, makanya bea masuknya sebagian besar turun. Kalau dulu kita mengenal bea masuk dalam perdagangan internasional itu, atau ekspor impor itu, ada yang sampai 200%. Ya, kayak mobil sampai, sekarang paling tinggi itu 40%, paling tinggi. Tapi rata-rata 5%, 10% ya dalam perdagangan internasional. Mudah. Dan ada lagi, ada FTA, Free Trade Area, ada yang kalau kita perdagangan antar negara ASEAN, itu bisa 0%. Atau dengan Cina, atau FTA ada 5 negara. Itu untuk memperlancarnya, usahakan itu. Yang kedua, kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Nah, kecurangan-kecurangannya itu pada umumnya dulu dumping. Ya, dumping, subsidi. Subsidi itu bea masuk imbalan. Yang ketiga itu biasa itu tindakan pengamanan. Lalu yang keempat itu tindakan pembalasan. Ya, diskriminatif. Yang keempat itu mengenai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu ya maksudnya merek dagang, hak paten. Nah, itu nggak boleh lagi. Ya, kalau orang yang mempunyai hak paten, dia harus yang ekspor atau mengimpor sendiri. Kalau orang lain yang mengekspor atau mengimpor, ya mau nggak mau dia harus minta izin kepada yang punya. Ya, itu namanya WTO. Yang kedua, badan internasionalnya itu yang mengatur namanya ICC, International Chamber of Commerce. Nah, setiap periode ICC itu mengeluarkan ada 3 peraturan yang menyangkut perdagangan ekspor impor itu. Pertama mengenai Incoterm. Incoterm yang berlaku sekarang itu adalah Incoterm yang 2020. Ya,
2020. Dia berubah terus. Yang pertama kali lahirnya tahun 1936. Ya, Incoterm itu seperti Bapak sudah kenal, ada yang nama FOB, ada yang nama CVR, ada yang nama SIF, ada yang nama DDP. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai Incoterm itu ya. Yang kedua, aturan-aturan yang selalu keluar dari yang menyangkut perdagangan internasional ini, UCPDC, Uniform Custom Practice Documentary Credit mengenai LC. Sekarang yang berlaku UCP nomor 600 mengenai ketentuan-ketentuan LC itu gimana. Nah, itu akan kita bahas nanti. Itu dikeluarkan oleh ICC. Yang ketiga itu namanya URC, Uniform Custom of Collection. Ya, collection itu 1905 dan itu yang berlaku 522 kalau nggak salah. Itu mengenai collection. Collection nanti kita bahas lagi ya. Itu yang selalu rutin keluar di ICC. Yang ketiga itu badan internasional yang mengatur itu namanya WCO. Nanti akan kita bahas semua itu yang saya ceritakan. Ini kan hanya pembukaan aja. WCO itu World Customs Organization. Itu menyangkut mengenai kepabeanan. Jadi markas besarnya itu di Brussels. Ya, di Brussels, Belgia itu. ICC itu di Paris. ICC itu di Paris ya. Markas besarnya di situ. Ya, tempat wilayahnya. Itu badan-badan internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional, perdagangan ekspor-impor itu sendiri. Ya, perdagangan ekspor-impor sendiri yang mengaturnya itu. Dan selanjutnya diatur oleh masing-masing negara. Tiap masing-masing negara mempunyai peraturan mengenai ekspornya bagaimana, impornya bagaimana. Tiap negara itu ada peraturan-peraturannya. Semuanya dia keluarkan peraturan. Indonesia juga mengeluarkan peraturannya, negara lain juga mengeluarkan peraturannya. Semuanya mengeluarkan peraturan mengenai ekspor, ketentuan ekspor, prosedur ekspor, dan sebagainya. Ya, nah, kalau sampai di situ itu untuk pembukaan. Ekspor itu artinya adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran atau keluar pabean Indonesia, dan barang yang diekspor tersebut harus dilaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai. Ya, Ditjen Bea dan Cukai, dan karena WCO itu tugasnya pengawasan atau kepabeanan. Kepabeanan itu artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan. Barang masuk, barang keluar melalui daerah pabean, dan barang yang masuk dan keluar itu harus dilaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai, memungut bea masuk dan memungut bea keluar. Ya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau yang mau bertanya, saya layani dulu sebelum kita lanjut ke materi yang ada ini. Kalau tidak, saya akan lanjut mengenai prosedur ekspor itu sendiri. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke prosedur ekspor. Nah, ini prosedur ekspor. Nah, prosedur ekspor ini adalah, Bapak lihat di layar ya, itu ada tabel-tabel itu, skema-skema. Ya. Skema yang pertama itu adalah koresponden dan pembuatan kontrak dagang. Jadi, kalau kita mau ekspor, tentu kita harus ada kontrak dagang dulu. Ya, kontrak dagang, sales kontrak antara eksportir dan importir. Ya, ini kelihatan luar negeri itu importir, dalam negeri itu eksportir atau importir. Jadi ada korespondennya itu antara eksportir dan importir. Yang kedua adalah, nah, kalau kita melalui LC, si importir itu harus membuka LC. Bapak lihat skemanya, membuka LC yang ditujukan ke opening bank atau using bank. Yang kedua, saya lagi ikut pelatihan juga. Halo, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, opening bank ya, kelihatannya sini. Lalu LC yang setelah dibuka itu oleh opening bank disampaikan ke negara eksportir yang namanya correspondent bank atau advising bank atau receiving bank, sama itu artinya. Nah, ini kadang-kadang begini, orangnya itu juga tapi istilahnya banyak yang dipakai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kadang-kadang membingungkan. Yang setelah sampai ketiga itu
SC itu disampaikan kepada eksportir. Nah, Bapak lihat nih, ini disampaikan diteruskan kepada eksportir. Jadi antar bank itu lalu disampaikan ke eksportir. Yang keempat itu ya. Yang kelima, karena udah ada kepastian dari eksportir, maka si eksportir itu yang kelima itu menyiapkan barang atau barangnya sudah tersedia, disiapkan dulu. Ya, disiapkan dulu ya. Lalu yang keenam, barang itu harus disiapkan, di packing, dipersiapkan pemesanan ruangan kapal. Yang nomor 5 itu si eksportir memesan ruangan kapal. Pemesanan ruang kapal itu maksudnya adalah dia bikin shipping instruction dari eksportir ke perusahaan pelayaran bahwa dia mencari kapal untuk memuatnya ke luar negeri. Yang ke-7, nah, barang yang akan diekspor itu harus diperiksa dulu oleh Bea Cukai. Nah, pendaftaran atau via muat, lalu membuat PIB. PIB itu artinya pemberitahuan ekspor barang. Itu diperiksa dulu oleh Bea dan Cukai. Ya, diperiksa dulu oleh Bea Cukai, itu kelihatan Bea Cukai di pelabuhan muat. Yang ke-8, setelah diperiksa, ya, tentu dapat NPE dia. NPE itu artinya nota pelayanan ekspor. Ya, ini detailnya ini garis besarnya saja ini. Ya, oleh Bea Cukai. Lalu yang ke-8 itu barang itu dimuat di atas kapal. Ya, barang itu dimuat di atas kapal. Ya, nah, itu nomor 8. Lalu setelah buat di atas kapal, lalu kenapa 8A itu harus mengurus SKA? SKA itu artinya Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Karena SKA itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan apabila syarat-syaratnya dokumen-dokumen untuk pendukung memperoleh SKA itu sudah cukup. Ya, karena ada cukup di sana dia sudah ada LC, dilampirkan LC, dia akan sudah memuat barang di atas kapal, tentu dia dapat BL, Bill of Lading. Ya, dapat Bill of Lading. Nah, baru dapat diurus SKA. Lalu nomor 9, nah, karena dokumen-dokumen itu sudah lengkap di tangan si eksportir, sudah ada invoice, sudah ada packing list, sudah ada BL, sudah ada SKA, dan dia bisa menguangkan duitnya ke bank phishing bank atau corresponding bank. Itu kalau set LC, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dalam prosedur selanjutnya. Nomor 9. Nomor 10, lalu dokumen-dokumen yang udah ada sama si eksportir disampaikan ke opening bank. Nomor 10 itu kelihatan ya, nomor 10 disampaikan ke opening bank ya. Nah, opening bank dokumen-dokumen itu. Nah, nomor 11 karena dokumen-dokumen itu sudah disampaikan, lalu dari dokumen yang disampaikan oleh eksportir itu si importir itu bisa nomor 10 itu kan, nomor 11 itu disampaikan dokumen-dokumen tadi, invoice, packing list, BL, SKA, dan dokumen-dokumen lainnya atau ada sertifikat-sertifikatnya. Lalu setelah itu nomor 12, si importir di luar negeri bisa mengeluarkan barang di pelabuhan tujuan. Itu prosedurnya secara ringkas. Ya, ada yang bertanya Bapak Ibu? Sampai di sini? Pak, saya mau tanya, tadi SKA itu apa ya Pak? Surat keterangan asal barang. Surat keterangan asal namanya. Dalam bahasa Inggrisnya COO, Certificate of Origin. Ya, jelas Bu? Oke. Terus tadi yang PEB apa Pak? Pemberitahuan ekspor barang. P itu pemberitahuan, E itu ekspor, B itu barang. Pemberitahuan ekspor barang. Oke, terima kasih Pak. Ya, udah ya. Kita lanjut. Jadi, Pak, maaf. Saya mau bertanya, Pak. Gimana apa? Opening bank itu apa banknya yang menggunakan yang di dalam negeri atau bisa menggunakan di tempat yang ekspor tidak Pak ya? Bukan. Opening bank itu ada bank yang ada di negara importir. Oh. Bank yang ada di negara importir, dia yang membuka LC. Jadi opening itu adalah perjanjian antara importir dengan opening bank atau using bank, sama artinya. Istilah-istilahnya banyak. Nah, jadi uang itu adalah uang importir, ditaruh di bank. Banknya namanya bank opening bank. Berarti bukan dari bank eksportir Pak ya? Ya, bukan. Eksportir itu nanti menerima LC. Oh.
Ya, ingat-ingat itu. Jadi opening bank itu adalah bank di negara importir. Dia yang membuka LC. LC itu disampaikan ke bank eksportir, namanya correspondent bank atau receiving bank atau advising bank. Jadi istilah-istilah yang satu itu banyak. Itu kadang-kadang membingungkan orang. Sementara saya pakai istilah correspondent bank. Tanda-tanda sebenarnya receiving bank. Sementara saya bilang advising bank. Sebentar saya pakai istilah bank eksportir. Bapak jadi bingung kan jadinya? Apa ini? Namanya banyak sekali, orangnya itu juga. Ya kan? Jadi itu kita harus ini ya pelan-pelan lah. Kita kan lama ini ceritanya. Ya kan? Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bapak mau bertanya? Ya, ini apakah diizinkan kalau misalnya melakukan ekspor itu tanpa corresponding bank, Pak? Tanpa melalui bank, jadi langsung perusahaan ekspor dan impor. Biasanya memakai bank. Sebab uang itu dikirim, nggak mungkin lah kita bungkus uang itu kita kirim pakai pos, nggak mungkin lah ya. Kita bikin pakai paket. Tentu kita transfer. Transfer itu kan melalui bank juga. Ini memang ada ekspor itu ada pakai LC dan non LC. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, non LC itu misalkan advising bank, opening bank, collection, macam-macam atau konsinyasi banyak. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Yang ini contohnya adalah contoh dengan LC. Ya, tentu aja semua walaupun tanpa LC atau non LC dapat juga melalui bank. Ya, nggak mungkin kita nggak pakai bank. Nggak mungkin uang itu dibungkus misalkan dalam karung dikirim melalui pos gitu. Ya nggak mungkin lah. Ini uang dikirim pada ke pos ya risikonya terlalu tinggi kan. Kalau kita mau kirim uang pakai pos ya kita kasih uangnya ke pos. Lalu pos itu yang mengirim, ya nggak mungkin uang kita yang dikirim, mungkin uang di sana yang diambil. Gitu, Bu. Misalkan Ibu mengirim uang dari Jakarta ke Surabaya, misalkan begitu. Ya nggak mungkin lah ya. Pasti kita pergi ke kantor pos, kita pergi ke tempat pengiriman barang, kita pergi ke bank, itu aja. Ya mau nggak mau ya harus kita pakai bank. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau enggak, halo Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak, negosiasi LC ini, jadi kita kan sudah ada penyiapan barang pemesanan kapal. Jadi masih ada terjadi potensial untuk negosiasi LC ya, Pak? Oh, negosiasi LC itu pengertiannya banyak, Pak. Negosiasi LC itu nanti akan saya bahas. Ada misalkan penguangan duit pakai negosiasi LC ya. Itu misalkan jatuh temponya tanggal 10 bulan 5, sekarang bulan 4 bulan 5. Lalu kita uangkan sebelumnya, itu negosiasi namanya. Ya, nanti negosiasi. Negosiasi itu kan artinya pertukaran. Jual beli atau pertukaran barang atau pertukaran negosiasi itu artinya tawar-menawar lah. Negosiasi kan namanya tawar-menawar. Jadi, saya pikir kan kesepakatan sudah di awal. Oh enggak, belum ada. Awal-awal kita harus buka LC dulu. Itu dalam keuangan nanti ada negosiasi. Nanti kita bahas itu semuanya. Oke. Oke, ada lagi? Enggak ada lagi pertanyaan? Saya lanjutkan. Ya, kalau enggak ini enggak jelas bertanya boleh. Andai kata nanti bertanya waktu ingat di rumah, lupa saya. Bisa WA saya aja enggak apa-apa. WA saya dicatat aja ya. Amdani 0813 catat aja. Amdani 0813 18 566 191. Nah, Bapak ingat aja nanti Amdani tolong apa yang ditanyakan. Nanti kita sampai di rumah ingat, wah lupa ya. Sedang tidur misalkan, sedang di jalan, ya Bapak WA aja saya. Atau telepon juga boleh. Atau WA aja. Ini apa Kak pengertiannya Pak? Nanti saya jawab. Ya, kalau saya ya. Jadi kita ini mungkin sekarang nggak ingat semua apa yang ditanyakan, nanti pulang lupa ini. Apa ya? Nggak apa-apa tanya aja. Kita belajar ini kan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak saya lanjut ya. Nah, ini pertama kali kan sales kontrak ini yang akan kita bahas, kontrak penjualan atau sales kontrak. Sales kontrak ini antara eksportir dan importir. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri kan, sales kontrak kesepakatan antara eksportir dan
importir, pembeli kan, luar negeri, dalam negeri, ya, penjual atau eksportir sama, pembeli, importir, luar negeri sama, kesepakatan, ya kan, antara itu sales kontrak. Apa informasi yang ada dalam sales kontrak itu? Informasi yang terkandung dalam sales kontrak itu pertama kali adalah deskripsi komoditi, barang itu apa. Mata roster, pellet, jenis A, atau istilahnya barang itu kopi Robusta EK1, itu kan banyak, atau karet RS 020, itu yang dinamakan deskripsi komoditi. Yang kedua, jumlah barang yang dibeli atau yang dijual berapa ton, berapa kilo, berapa kontainer. Lalu yang ketiga itu harga yang disepakati, ya kan, harga disepakati berapa per kilonya, per tonnya, atau mata uang yang digunakan. Kita mata uang yang digunakan itu bisa dolar, bisa yen, ya, bisa yuan, macam mata uang yang karansinya kuat, atau bisa juga Hongkong dolar, atau macam-macam yang ada yang karansinya kuat, ya. Lalu yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Nah, pembayaran itu dua. Yang pada umumnya di garis 2 ada LC, ada non LC. Nah, pembayarannya itu dibayar, ya. Yang kelima itu waktu penyerahan barang. Waktu penyerahan barang itu yang namanya inkorten. Apakah EO, apakah CVR, apakah FOB, apakah SIF. Nah, itu banyak. Nanti akan kita bahas itu. Itu ada 11 sekarang. Jadi Incoterm nomor 2020. Yang keenam, prosedur hukum atau arbitrasi andai kata terjadi perselisihan antara eksportir dengan importir. Itu tentu ada, tidak selesaikan. Pertama kali kita selesaikan arbitrasi. Arbitrasi itu ya musyawarah lah. Ya, nggak usah sampai ke pengadilan dulu kalau ada salah sedikit atau apa, kurang mutunya atau apa. Kurang mutunya nih Pak, misalkan importir menurut ya, kita turunkan harganya sedikit. Nah, itu aja lah. Lalu dapat syarat-syarat pengepakan. Nah, pengepakan itu penting, ada syarat-syaratnya karena barang dalam perjalanan itu bisa rusak. Ada syarat-syarat pengepakannya bagaimana, atau kita terima dari importir syarat-syarat harus pakai karton, harus pakai macam-macam, harus pakai balet, harus pakai ini macam-macam lah, ya, syarat-syaratnya. Lalu cara pengangkutan. Cara pengangkutan bisa laut, bisa udara, bisa darat. Tapi pada dasarnya di Indonesia itu kebanyakan pakai laut dan udara, ya. Dengan darat itu jarang sekali karena hubungan kita paling hubungan kita dengan darat itu paling dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Papua Nugini enggak, juga jarang sekali. Dengan Timur Leste juga jarang sekali. Yang kesembilan, barang yang diekspor itu atau diimpor itu harus diasuransikan. Harus ada badan asuransinya, PT Perkebunan Asuransi Laut, Asuransi Bintang, ya. Itu yang dinamakan, itu isi daripada sales kontrak itu. Ya, nanti contohnya akan kita berikan semuanya. Ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua adalah faktur. Nah, faktur ini adalah harga barang. Faktur itu kenapa harga atau commercial invoice namanya. Yaitu menyiapkan dokumen-dokumen commercial invoice. Itu si eksportir itu yang membuat. Ya, faktur perdagangan itu si eksportir yang membuat, menyiapkan commercial invoice. Lalu diterima oleh importir. Diterima komersial. Komersial itu artinya dagang. Ya kan, artinya komersial. Invoice itu artinya faktur. Jadi komersial invoice jadi faktur dagang. Ya. Yang C itu isi invoice itu apa? Isi seperti itu adalah yang C, urean barang. Sudah ada seperti yang tadi. Harga yang disepakati, total nilai, jangka waktu atau mata uang yang digunakan. Itu yang dinamakan isinya, garis besarnya. Lalu berfungsi sebagai apa itu? Sebagai alat pemeriksaan oleh pejabat pabean. Nah, itu di pelabuhan eksportir dan importir. Yang D juga berfungsi sebagai pemeriksaan kesesuaian barang dan dokumen saat barang sudah diterima atau proses pembayarannya. Isinya apa itu? Faktur invoice itu. Nah,
Isinya pertama kali nama dan alamat pembeli, importir, dan penjual atau eksportir. Yang kedua, nomor dan tanggal syarat pesanan atas sales kontrak. Yang ketiga, nomor dan tanggal LC. Yang keempat, kuantitas jumlah barang yang akan dikirim. Yang keenam, ukuran atau menseru list. Yang keenam, harga semua jika ada dan harga sesuai dengan kesepakatan. Cara pengepakan. Ini syarat-syarat pembayaran. Nama kapal dan jalur pelayarannya. Nama dan alamat perusahaan asuransi. Merek dan nomor pengepakan barang atau packing list. Ya, toh? Lalu nama pelabuhan muat dan pelabuhan keberangkatan. Nama pelabuhan bongkar. SKA lagi. SKA itu harusnya. Certificate of Origin. Biaya, jumlah, ongkos laut, dan asuransi jika ada. Biaya, fungsi kalau agen ada. Lalu total penjualannya. Ya, ada yang bertanya sampai sini? Yang mengenai invoice ini? Atau ini? Kalau enggak, kita lanjut ke dokumen yang selanjutnya. Ada Pak, saya mau tanya. Ya, apa, Bu? Kalau komersial invoice sama performa invoice beda atau sama sih, Pak? Invoice itu ada 3. Ada performa invoice sementara, ada komersial invoice, ada konsulat invoice ada 3. Nah, tapi komersial invoice biasa ini, invoice yang telah kita ekspor. Gitu. Ada yang invoice sementara. Yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada yang ada. Nanti kita akan bahas semua ada. Ya, betul. Itu pernah Ibu dengar gitu ya. Makasih Pak penjelasannya. Ya. Ada lagi? Apa? Saya mau nanya, pelabuhan bongkar sama pelabuhan penerimaan barang itu sama atau beda ya? Hampir sama. Pelabuhan bongkar, penerimaan barang sama. Ya, pelabuhan muat yang beda. Pelabuhan muat itu di negara eksportir. Pelabuhan bongkar itu di negara importir. Gitu. Ya, pelabuhan muat namanya. Ya kan? Pelabuhan bongkar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Kalau nggak ingat sekarang, nanti bisa di WA saya aja ya, jangan lupa ya. Kalau nggak ingat sekarang, nanti kita ini. Lalu yang tadi invoice ada 3 apa aja, Pak? Komersial, performa invoice, konsulat invoice. Bedanya apa aja ya, Pak? Kalau komersial itu yang dagangnya itu biasa. Ya, komersial itu dagang, kan? Yang performa itu invoice sementara. Performa. Ya. Yang keempat itu konsulat. Konsulat itu kan atase perdagangan. Ya, negara-negara importir. Ya, dia itu untuk menentukan apa barang itu dumping atau tidak dumping. Ya, koleksi dulu. Kalau itu disyaratkan dalam LC, kalau nggak disyaratkan ya yang berlaku itu hanya komersial invoice saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, jelas ya. Yang ketiga itu adalah letter of credit. Tadi kita sudah bahas jadi ya, letter of credit yaitu LC. Ya, ini yang dianjurkan pakai LC ya. Ya, LC itu merupakan perjanjian tertulis dari sebuah bank. Nah, itu kan namanya issuing bank. Tadi Ibu belum kenal issuing bank kan? Nah, tadi yang saya perkenalkan opening bank. Nah, ini issuing bank yang diberikan kepada penjual. Nah, penjual itu istilahnya beneficiary. Nah, nanti bingung lagi, oh beneficiary itu penjual, beneficiary itu eksportir. Nah, sama aja. Karena istilahnya banyak. Ya, atas permintaannya. Siapa permintaan? Atas permintaan si importir. Ya kan? Ya, tertulis dari sebuah bank ya, kepada penjual, ya kan? Dan sesuai dengan instruksi pembeli. Nanti LC-nya kita akan lihat kan. Pembeli. Siapa yang menginstruksikan? Pembeli. Pembeli itu namanya applicant. Pembeli itu namanya kan buyer atau importer. Itu namanya istilahnya applicant. Nah, nanti jadi bingung jadinya. Oh, kok sebentar-bentar Bapak ngomongnya pembeli, sebentar-bentar ngomongnya importir, sebentar ngomongnya buyer. Itu juga orangnya. Jadi bingung jadinya kan. Nah, untuk melakukan pembayaran dengan cara apa? Dengan cara membayar. Dengan mengakses. Nanti kita akan bahas. Mengakses itu artinya apa? Mengakses itu artinya LC yang kita buka tadi atau WSL yang kita buka itu harus ditangani oleh buyer lagi, importir lagi.
Lalu menegosiasi menegosiasi dapat tadi kan ada negosiasi. Negosiasi itu artinya menjual LC sebelum tanggal jatuh tempo sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan atas dasar dokumen yang ditetapkan. Nah, itulah LC. Dokumen-dokumen ini tidak dapat ditarik atau dibatalkan. Nah, LC itu sekarang namanya irrevocable. Irrevocable tidak bisa dibatalkan. Dulu ada, sebelum UCP 600 itu ada revocable, ada irrevocable. Sekarang semuanya irrevocable. Itu artinya tidak boleh dibatalkan, tidak boleh di. Nah, lalu peranan bank dalam mekanisme perdagangan internasional itu apa dia? Nah, pertama kali lihat kan di sini menerbitkan LC oleh bank dan memberikan jaminan bagi kedua belah pihak, eksportir dan importir, untuk menjalin hubungan dagang yang aman dan tingkat risiko yang relatif kecil. Itu maka dianjurkan kita jual beli itu pakai LC. Yang kedua, LC sebagai jembatan perdagangan antar negara. Dengan media LC, di mana pembeli dan penjual dalam mengenal dengan baik, belum mengenal dengan baik, maka risiko non-payment, non-payment itu nanti pembayaran kan, dapat dialihkan ke bank. Jadi uang itu diserahkan oleh importir ke bank, bank sekarang yang berurusan ya terkait dalam proses LC atau using bank atau negotiating bank atau confirming bank. Itu Ibu tambah bunga lagi. Ada istilah negotiating bank, ada confirming bank, nanti kita akan bahas lebih lanjut itu. Dan manfaat LC, apa manfaat LC? Nah, ini manfaat LC. Nah, ya. Eksportir akan terjamin oleh pembayaran yang akan dilakukan oleh bank setelah ada penyerahan dengan segera sepanjang dokumen ekspor yang sesuai dengan syarat-syarat LC. Itu manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya apa? Manfaat yang kedua, eksportir dapat menerima pembayaran dengan segera sepanjang dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat LC telah diserahkan kepada bank tanpa harus menunggu importir menerima dokumen atau barang yang dikirim. Ya. Yang ketiga apa? Eksportir dapat menggunakan LC yang diterima sebagai jaminan untuk membuka LCA. Itu namanya back to back LC. Nanti kita bahas, itu ada pasal-pasal nanti kita bahas. Ya, sepanjang memenuhi ketentuan bank. Ya kan? Nah, ini prosedur LC-nya ya. Ini LC-nya tadi kan udah dibahas juga. Ya, pertama kali kan sales kontrak itu ada buyer, ada importir, ada seller, ada eksportir, ada beneficiary. Nah, kan apa kelihatan tuh nomor 1 tuh sales kontrak ya. Nomor 2 itu kan importir buka LC aplikasi pembukaan LC. Nah, Pak, importir buka LC ke bank, UC Bank, Opening Bank. Yang ketiga, LC sudah dibuka itu ya kan disampaikan ke advising bank atau negotiating bank atau correspondent bank. Lalu yang keempat, LC itu disampaikan ke eksportir. Nah, kelihatan itu. Ya, setelah LC itu sampai di eksportir, baru barang dikirim yang nomor 5. Ya kan? Karena barang sudah dikirim, si eksportir terima dokumen. Ada dokumen sama dia, ada invoice, ada packing list, ada BL, ada sertifikat, ada SKA disampaikan kepada advising bank. Ya kan? Nomor 6. Nah, kan dokumen itu disampaikan kepada eksportir. Nomor 7, ya, dokumen itu disampaikan lagi kepada using bank. Nah, dia klaim reimbursing bank itu membayar, importir harus bayar lagi ke eksportir. Ya kan, nomor 6, nomor 7. Ya kan? Nomor 8, lalu dokumen yang disampaikan itu disampaikan kepada eksportir, kepada importir. Nah, importir dengan disampaikan itu berarti dia bisa mengeluarkan barang. Ya kan? Nomor 9A. Nah, dia bisa mengeluarkan barang dan using bank kasih ke ini. Lalu dibayar kepada eksportir. Nah, ini kelihatan dibayar kepada eksportir. Nomor 9B. Ya kan? Nah, nomor 9 dibayar kepada eksportir. Sudah selesai. Enak kita itu. Ya, ada yang bertanya sampai sini sama dengan yang tadi juga. Tapi hanya agak diringkaskan saja. Ya. Oke, kita lanjut ke ini pemberitahuan SPA. Ini yang PEB. Satu-satunya dokumen yang berbahasa Indonesia itu hanya PEB. Karena PEB itu untuk kepentingan kepabeanan atau bea cukai. Dia yang meneliti barang kita. Nanti kan kita bahas cara ngisi-ngisi PEB itu.
Ya, cara mengisinya bagaimana kita akan bahas. PEB, nah, pemberitahuan ekspor barang ya. Nah, eksportir wajib dilaporkan barang ekspor PEB via PDE. PDE itu artinya P itu pertukaran data ekspor, pertukaran, ya kan. Lalu disampaikan ke kantor BJBC, Dijen Bea dan Cukai. Lalu dapat persetujuan muat oleh eksportir, ya kan. Lalu di kawasan pabean. Kawasan pabean itu apa? Di pelabuhan-pelabuhan muat yang diawasin oleh Dijen Bea dan Cukai. Nah, di Pelabuhan Tanjung Priuk kita contohnya. Dokumen BT berfungsi sebagai apa? Satu, proses custom clearing. Custom clearing itu penyelesaian custom. Custom itu artinya kepabeanan. Clearing itu penyelesaian barang di kepabeanan di negara atau pelabuhan asal. Pelabuhan asal itu sama dengan pelabuhan muat. Yang kedua, keperluan statistik perdagangan dan persetujuan pajak ekspor atau bea keluar. Nah, lalu yang ketiga, untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Nah, itu NPE. Yang keempat, surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean atau kawasan dalam pengawasan bea dan cukai yang dipersiapkan untuk diekspor. Itu PEB. Jelas Bapak Ibu? Kalau jelas kita lanjutkan. Lalu ini BL. Ya, ini BL. Ini Bill of Lading ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kapal. Dokumen yang dikeluarkan oleh kapal yang menyatakan barang itu sudah dimuat di kapal. Nah, ini itu contoh BL. Nanti yang sesungguhnya kita akan lihatkan nanti. Fungsinya apa BL itu? Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang yang diterima oleh pengangkut atau carrier. Pengangkut itu nama dengan carrier. Dan pengiriman barang atau eksportir shipper ke suatu tempat tujuan, selanjutnya menyerahkan barang tersebut ke pihak penerima atau importir. Itu fungsi daripada BL. Yang kedua, fungsi BL itu apa? Bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengirim. Yang ketiga, bukti kepemilikan atau dokumen kepemilikan barang. Dokumen kepemilikan itu adalah dokumen of title yang menyatakan tercantum dalam BL itu. Ya, ada yang bertanya sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Lalu ini packing list. Nah, packing list itu, nah, Bapak Ibu lihat packing list itu hampir sama dengan invoice, tapi di packing list itu tidak ada nilai barang. Nah, tidak ada nilai barang di sana. Ibu lihat sendiri bentuknya tabel, chair, sofa. Nah, piecesnya 100, berat net weight-nya bersihnya 2000, lalu berat kotornya 2150. Nggak ada nilai barang di sini. Semuanya hanya packing list itu nilai barang yang dipak pakai apa, dibungkus pakai apa. Lalu sofa. Nah, sofa itu per set, 25 set. Nah, beratnya berapa? 1250. Berat kotornya berapa? 1500. Kenapa berat kotornya lebih tinggi? Karena ada pembungkus. Nah, gitu. Itu kan description-nya itu, bayarnya, total packingnya berapa semuanya. Ini yang kita lihat ya. Lalu dari komen itu kelihatan. Ini nama importir, buyer, alamatnya di mana. Nah, itu kita lihat situ. Ya. Lalu selanjutnya ini nomor packingnya. Nah, nomor packingnya kelihatan di situ. 01 ya, packing listnya. Lalu selanjutnya ini tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 10 Januari 2009. Ini nama metode pembayarannya pakai LC. Ini port itu artinya port of loading. Pelabuhan Muat Semarang. POL itu artinya port of loading itu muat. Ya. Lalu POD Singapura. POD itu artinya port of destination, tujuan, dan sama dengan pelabuhan bongkar. Nah, lalu ini nomor kontainernya, peti kemas, nomor peti kemasnya, gitu kan. Nah, lalu ini selanjutnya ini nama barangnya, sesuai good-nya. Ada chair, ada ini, ya, ada ininya, ya. Itu yang namanya packing list. Sekarang polis asuransi.
Nah, ini polis. Kita harus punya polis asuransi, bukti kontrak asuransi barang yang mengangkut dengan kapal atas nama si tertanggung. Tertanggung ini eksportir importir. Kalau penanggung itu perusahaan perusahaan asuransi. Jadi dalam asuransi itu ada dua, ada tertanggung, ada penanggung. Tertanggung itu si eksportir dan importir. Sedangkan penanggung itu perusahaan asuransi. Misalkan asuransi bintang, asuransi murni. Nah, tertanggung itu membayar premi. Dengan polis asuransi tersebut dapat dilakukan langkah-langkah atau tindakan hukum bila terjadi permasalahan atau barang kurang atau barang rusak. Yang kedelapan, dokumen yang harus kita cari itu adalah Certificate of Origin atau SKA namanya. Pernyataan yang ditandatangani yang isinya menerangkan tentang asal dari barang yang diekspor dan menerangkan bahwa barang tersebut benar-benar hasil atas produk dari negara ekspor tersebut. SKA dikeluarkan oleh kantor perdagangan atau provinsi di tingkat 1. SKA harus diisi dengan hati-hati dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara pengimpor karena mempengaruhi besarnya tingkat biaya masuk yang akan dikenakan. Nanti dinamakan SKA. Ya. Nah, ini selanjutnya itu adalah surat pernyataan mutu. Itu harus ada. Surat pernyataan mutu itu, pernyataan mutu menjamin bahwa produk tersebut telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan di dalam kontrak. Karena orang itu kan menentukan mutu. Kalau mutunya nggak sesuai, orang akan komplain. Syarat-syarat kesehatan, keamanan, peraturan penguasaan mutu yang ditetapkan oleh negara importir. Tingkat mutu minimum yang ditetapkan oleh yang berwenang di Indonesia. Ada juga. Lalu ada juga yang namanya surat pernyataan, ada dua bentuk surat pernyataan mutu. Ada yang istilahnya SPM, surat pernyataan mutu, surat pernyataan dari eksportir bahwa kondisi ekspor memenuhi standarnya. Yang kedua ada sertifikat mutu, surat pernyataan yang diterbitkan oleh laboratorium penguji mutu bahwa barang yang bersangkutan telah memenuhi standar berdasarkan uji coba. Karena yang dikeluarkan oleh Skopindo atau pusat pengujian mutu barang yang ada di Ciracas. Ya, itu surat pernyataan mutu. Lalu surat pernyataan mutu ini, SPM wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pada saat pendaftaran PIB pada bank devisa. Lalu SM surat mutu wajib dimiliki oleh setiap eksportir dan digunakan untuk keperluan kantor ekspor antara lain apabila diminta oleh pembeli dan diwajibkan oleh peraturan perdagangan internasional. Nah, sudah itu baru pembayaran. Ini barang itu bisa dibayar atau tidaknya. Ini di sini ini. Ya, ini pembayaran itu biasanya bill of exchange, sell ekspor. Nah, ini dokumen yang dipersiapkan, ditandatangani oleh eksportir dan dialamatkan kepada importir. Ini pembayaran. Untuk meminta importir membayar pesanan atau untuk dibayarkan kemudian hari terhadap barang yang dipesan sesuai dengan jumlah dan nilai barang yang diekspor kepada eksportir atau yang ditunjuknya. Nah, invoice itu namanya invoice. Invoice itu kita ini ya kan ada vendornya yang mengurusnya, vendornya, limit vendornya, bank confirmation, customer, for payment ini. Nanti akan kita bahas secara detail nanti ya. Oke, ada yang pertanyaan? Ini dokumen-dokumen yang umum yang kita pakai. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Belum ada Pak. Saya mau bertanya Pak. Apa? Kalau untuk pembayaran itu dari semua itu wajib dilampirkan Pak atau emang hanya LC sama bill of enggak, dilampirkan. Nanti dilampirkan invoice, packing list, lalu dokumen-dokumen lain dilampirkan itu. Itu untuk pembayarannya itu. Dilampirkan semua lalu di ACC oleh bank. Jadi pembayaran itu baru ini ada pakai LC, ada juga pembayaran yang pakai TT aja juga bisa. Ada pakai C aja juga bisa. Nanti akan kita bahas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lanjut ke proses ekspor dengan kontainer di pelabuhan. Ini skema. Bapak Ibu lihat di skema ini ada 3 tempat. Pertama gudang siper, gudang eksportir namanya itu.
Yang kedua pelabuhan. Yang ketiga depo kontainer. Nah, Ibu lihat sendiri kan. Nah, lalu kiri kanannya ada mobil-mobil tuh bergerak. Ya, ada mobil-mobil bergerak di situ. Ya, pertama kali yang nomor 1 shipping instruction. Shipping itu kan instruksi yang dibuat oleh eksportir. Ini kan pekerjaan eksportir, proses ekspor dengan kontainer ya. Eksportir itu membuat shipping instruction yang ditujukan ke tempat shipping lane. Nah, kan ada shipping lane itu yang di tengah itu. Nah, apa yang dikerjakan ini? Catatannya ada. Eksportir mengirimkan shipping instruction atau SI ke shipping lane untuk minta konfirmasi jadwal kapal, pis kapal atau ruangan yang ada sesuai negara tujuan dan pelabuhan ekspor. Kemana dia akan diekspor? Nah, itu namanya 1 pekerjaannya itu. Itu lihat sini ya, nomor 1. Nomor 2, itu kan sudah nomor 1 itu kan nomor 2. Nah, nomor 2 itu shipping lane itu membalas shipping instruction tersebut dan memberikan delivery order untuk moda transport kontainer sebagai tanda setuju atas permohonan ekspor tersebut. Itu yang nomor 2 ya. Ya, ini nomor 2 ya. Nomor 3, nomor 3 Ibu lihat sendiri yang kontainer yang di bawah itu. Nah, nomor 3 itu yang nomor 3. Lalu nomor 3 itu eksportir menghubungi forwarder. Forwarder itu adalah perusahaan logistik yang mengurus barang ekspor impor kita. Dengan membawa DO dari eksportir untuk mengurus barang ekspor milik eksportir. Nah, dia yang ngurus. Karena kita kenapa kok nggak eksportir sendiri yang ngurus? Karena eksportir itu nggak punya tracking, nggak punya tenaga, ya kan? Kalau eksportir PT bisa ada. Ya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah ini yang keempat, tracking itu kan. Nah, tracking itu apa kerjanya? Nah, tracking forwarder membawa truk angkutan ke depo. Depo kontainer itu tempatnya kontainer kosong untuk memilih dan mencari kontainer kosong yang tersedia di depo kontainer. Atau kita pilih kontainer, tentu kita yang pilih yang baik-baik aja yang kita pilih, jangan yang bocor. Nah, itu yang nomor 4. Nomor 5, kita sekarang berada di depo kontainer tuh, forwarder. Nomor 5, forwarder itu setelah memilih kontainer kosong lalu mengangkut kontainer kosong tersebut ke atas truk milik forwarder. Gitu ya. Nomor 5 itu. Nomor 6 ini. Nomor 6 apa kerjanya? Kontorsit. Nah, nomor 6 kontorsit. Kontorsit itu apa? Nah, kontorsit itu artinya pihak depo kontainer memberikan kontorsit gembok. Jadi di depo kontainer ada gembok karena kontainer itu nanti digembok. Gembok itu namanya kontorsial, namanya. Untuk dipasang nanti jika kontainer kosong tersebut telah diisi. Diisi itu artinya di stuffing di gudang eksportir. Nah, itu ya. Lalu nomor selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7. Lalu eksportir itu pergi ke gudang importir, ke gudang eksportir. Lihat dari depo dia tuh. Tapi kan masih kosong itu. Kan masih kosong nomor 7 ya. Nah, apa kerjaannya nomor 7 itu? Nah, nomor 7 itu tracking milik forwarder tersebut yang telah memuat kontainer kosong berangkat dari depo kontainer ke gudang eksportir untuk memuat barang ekspor. Nah, itu tujuannya. Yang ketiga, yang ke berapa lagi? 8. 8 stuffing. Stuffing itu apa kerjanya stuffing? Stuffing, forwarder setelah sampai di gudang eksportir memuat itu artinya stuffing barang ekspor ke dalam kontainer kosong tersebut. Selama stuffing, eksportir dibantu oleh forwarder untuk menyiapkan dokumen-dokumen ekspor. Apa yang disiapkan? Menyiapkan invoice, menyiapkan packing list, menyiapkan PIB, dan keperluan clearing di bea dan cukai. Nomor 9 apa pekerjaannya lagi? Nah, nomor 9 pekerjaannya yaitu dikontrol atau diawasi, digembok itu. Nah, nomor 9 setelah selesai barang diekspor tapi dalam kontainer forwarder, PPJK memasang gembok seal pada kontainer tersebut. Biasanya waktu memasang gembok itu didampingi oleh pihak bea dan cukai. Nah, itu kerjaan nomor 9. Nomor 10, apa kerjanya lagi? Nah, lalu si eksportir itu pergi ke pelabuhan. Udah diisi penuh. Ini kan karena udah penuh barang kan truknya kan agak terbenam sedikit. Nah, ini nomor 7, nomor 10 apa? Nomor 10 itu adalah forwarder bersama kontainer yang telah diisi berangkat menuju pelabuhan muat di kawasan Pabean. Nomor 11 apa kerjanya lagi?
Nah, nomor 11 itu kan lift off dermaga. Nah, lift off itu artinya menurunkan barang kan di dermaga, di pelabuhan. Nah, karena bea cukai itu ada di pelabuhan. Nah, forwarder dengan kontainer yang sudah diisi dan membawa dokumen pelengkap ekspor, invoice, packing list, PB, dan lain-lain, menurunkan kontainer tersebut di dermaga pelabuhan muat. Sementara itu, forwarder mengajukan dokumen ekspor ke kantor pabean di pelabuhan muat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Itu diperiksa oleh bea cukai di situ. Nah, nomor 11 itu ya. Nomor 12, apakah dia lagi? Lalu dia dapat persetujuan ekspor. Nah, ini. Karena diperiksa, dapat persetujuan ekspor. Nah, dapat persetujuan ekspor. Lalu kita lihat di sini, ya berbakal NPE. NPE itu kepanjangan nota pelayanan. Jadi persetujuan ekspor. Nota pelayanan ekspor dari kantor pabean, barang ekspor dalam kontainer diangkut dan masuk ke pelabuhan muat dan naik ke atas kapal dan berangkat ke negara tujuan di luar negeri. Nah, nomor 13 apa? Nah, nomor 13 ini. Nomor 13 ini. Nah, nomor 13 itu dia terima receipt. Receipt SI itu kepanjangan shipping interaction. Nah, ini nomor ini. Lalu forwarder nomor 12. Nomor 13, setelah kapal berangkat, selesai shipping line, melakukan receipt shipping interaction untuk mempersiapkan pembuatan bill of lading sebagai dokumen pengangkutan. Sementara itu, eksportir dibantu oleh forwarder mengurus SKA di Dinas Perdagangan setempat. Nomor 14, itu biasanya eksportir sudah terima BL. Nah, nomor 14 itu. Terima BL. Nah, 14. Nah, ini 14 atas permintaan eksportir dibantu oleh forwarder mendatangkan shipping line untuk mengambil bill of lading. Nah, selanjutnya bill of lading dan dokumen ekspor invoice SKA dan lain dikirim oleh eksportir ke luar negeri untuk importir. Sudah selesai itu, thank you. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjut ke bab selanjutnya. Pak, saya mau tanya. Itu yang di tempat pelabuhannya mengenai kartu merah dan kartu kuning itu maksudnya gini. Apa ya Pak ya? Pelabuhan kuning, kalau merah itu ini, kalau kuning itu sekarang kalau kuningnya nggak ada lagi karena kartunya warnanya kuning. Berarti kalau kuning itu boleh masuk, dapat persetujuan, ya kan? Jadi ada surat, dia sudah dapat, kan di bawah itu kan ada persetujuan itu. Iya. Nah, itu kartu kuning itu dapat persetujuan dulu, tidak ada masalah. Setelah diperiksa oleh pabean, oleh bea cukai, ternyata nggak ada masalah, semuanya lancar, lartasnya lancar, larangan pembatasnya lancar, packaging lancar, semuanya lancar. Akhirnya bea cukai itu mengeluarkan kartu kuning, boleh berangkat. Sekarang kartu kuningnya nggak ada, semuanya putih aja semuanya. Lalu kartu merahnya juga, kartu merahnya berarti ada waktu penumpukan tuh diperiksa di OP itu kan diperiksa oleh pabean itu, pelabuhan itu. Nah, karena ada mungkin lartasnya, larangan dan pembatasannya atau apalah, bea cukai yang memeriksa, atau PIB-nya salah ketik lah, atau dia belum bea keluar lah. Nah, lalu barang itu belum bisa berangkat. Gitu. Jadi kartu kuning itu kan udah dapat persetujuan itu maksudnya Bu. Jelas Bu ya? Jelas Pak, terima kasih. Ya, bab selanjutnya. Tutup.